بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Ma'asyiral hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan pagi hari atau subuh yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa kita akan mengkaji beberapa istilah-istilah penting yang ada di dalam bulan Ramadan. Pada kesempatan pertemuan minggu lalu kita sudah membahas makna filosofis dari puasa, yang di dalam puasa itu substansinya adalah al-imsak, menahan diri. Kita sudah menjelaskan apa yang perlu ditahan dan dikendalikan, yang kalau seandainya kita bisa mengendalikan dengan baik, maka muaranya kita akan menjadi orang-orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Nah, pada kesempatan pertemuan hari ini, istilah atau mustalahat tsaniyah, istilah kedua yang kita akan bahas terkait dengan bulan Ramadan adalah tarwih. Tarwih yang sudah menjadi bahasa Indonesia diambil dari bahasa Arab. Kita akan bahas tentang bagaimana hukumnya dan bagaimana makna filosofis dari kata tarwih. Kata tarwih itu diambil dari bahasa Arab rawwaha, yurawwihu tarwih, tarwihatan, tarwihan, jamaknya tarawih. Jadi kata tarawih itu adalah jamak dari tarwih. Kata tarwih diambil dari roha. Kata roha itu nanti akan muncul istilah istirahat. Kata istirahat nanti diambil ke dalam bahasa Indonesia jadi istirahat. Apa itu istirahat? Anda diam sejenak, merefresh apa yang sudah dilakukan. Itu artinya tarwih. Jadi beristirahat, bersantai. Yang kemudian kata ini diambil dan dinisbatkan kepada satu aktivitas sholat yang dilakukan khusus di bulan Ramadan. Khusus di bulan Ramadan. Kenapa diambil kata tarwih atau tarawih? Karena di dalam sholat itu ada santai sejenak. Santai sejenak. Karena itu maka untuk mengukur santai itu para ulama kita, terutama dalam masyarakat Muslim Indonesia, ada salawat setelah 2 rakaat. Masing-masing boleh berijtihad. Masing-masing masjid musola boleh punya zikir tersendiri. Nurul Iman mungkin tidak sama dengan masjid-masjid lain. Tetapi yang dipentingkan bukan salawatannya di situ, tapi ada tarwihnya. Untuk mengisi tarwih kan gak enak kalau diam doang. Enak nggak berdiam? Maka kita sama-sama membaca salawat, sama-sama membaca zikir dan lain sebagainya. Itu yang disebut dengan tarwih. Pada zaman Nabi misalnya tarwihnya itu dengan baca Al-Quran. Kalau kita baca Quran, bubar itu. Misalnya kita sholat tarwih 2 rakaat, baca Quran 1 juz, bubar nggak? Bubar jamaahnya. Jadi kita isi sedikit saja, yang penting ada tarwih. Dan salat tarwih ini adalah barakatun min barakati syahri Ramadan. Keberkahan. Kalau bukan karena bulan Ramadan, nggak akan muncul namanya qiyam Ramadan. Tarwih.
Jadi karena bulan Ramadan, maka dimuliakan semuanya. Yang pertama apa? Bulan Ramadan itu kemudian dijadikan bulan turunnya Al-Quran. Segala sesuatu yang terkait dengan Quran menjadi mulia. Malam turunnya Al-Quran jadi malam mulia. Apa namanya itu? Lailatul Qadar. Anda kalau seandainya ibadah di malam itu, pahalanya luar biasa. Bahkan di bulan Ramadan dilipat gandakan oleh Allah. Maka menyesal orang yang ditemui oleh bulan Ramadan tapi tidak dimanfaatkan. Misalnya tarawih tidak dimanfaatkan. Menyesal Anda. Kenapa? Ini barakatun min barakati syahr Ramadan. Keberkahan. Apa itu berkah? Berkah itu ziyadatun fil khair. Kebaikan bertambah. Itu berkah. Makanya orang Betawi itu kalau tahlilan yang ditunggu apanya tuh? Berkatnya. Kenapa berkatnya? Itu adalah kebaikan yang muncul dari tahlilan. Apa? Makanan. Kalau aktivis tahlilan seperti Ustadz Sulaiman Ustadz Mansuri dapat lumayan 100.000 satu amplop. Ada 200 kan tergantung dari yang manggil ekonominya. Itu namanya barokah. Kalau tidak ada tahlilan, nggak mungkin dapat itu kan. Namanya barokah. Wa nafhatun min nafahatihi, dan merupakan anugerah, sesuatu yang wangi dari wangi bulan Ramadan. Kenapa? Karena sholat tarawih dijadikan satu syariat. Satu syariat tentu ada hukumnya, ada dalilnya. Segala sesuatu yang bernilai syariat yahtaju ila dalil, butuh ada dalil. Apa dalilnya? Dalilnya itu hadis Nabi sahih. Hadisnya sahih. Kenapa? Karena periwayatnya itu adalah Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maka tidak ada satupun mazhab yang mengatakan sholat tarawih itu bukan syariat, nggak ada. Maka menyesal tuh orang yang datang bulan Ramadan tapi nggak diisi dengan tarawih. Menyesal. Karena ini datangnya musiman, bukan setiap malam, musiman ini. Belum tentu tahun depan kita datang atau menemui bulan Ramadan, kita nggak tahu. Nah, karena itu Nabi mengatakan man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa qama qiyam, qama yaqumu qiyam, melaksanakan salat malam di bulan Ramadan yang kemudian disebut dengan qiyam Ramadan, yang kemudian disebut dengan salat tarawih, imanan dilakukan karena iman kepada Allah. Wahtisaban dilakukan karena mengharapkan ridho dan ampunan Allah. Apa kata Nabi? Ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Maka dosa-dosa yang lalu dihapus. Dosa yang mana? Dosa kecil. Bukan dosa besar. Kalau dosa besar dihapusnya melalui taubat. Taubat nasuha. Tapi kalau dosa kecil itu bisa dihapus melalui salat tarawih. Tasbih, tahlil itu bisa menghapus dosa kecil. Innal hasanati yudhibna sayyiat. Kebaikan-kebaikan itu bisa menghilangkan dosa-dosa kecil. Tapi dosa besar itu enggak bisa dihapus dengan salat tarawih. Tetapi dihapus dengan apa? Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berlakulah hukum taubat. Aturannya gimana? Pelajari. Bukan taubat itu Anda menyesal bisa ngelakuin itu, bukan. Taubat itu adalah penyesalan lalu kemudian tidak akan pernah kembali kepada perbuatan itu taubat. Maka di dalam Islam ada aturan-aturan. Kalau melihat hadis ini, sholat tarawih bisa jadi wajib, Pak. Tapi ada hadis kedua yang kemudian membuat sholat tarawih turun tuh. Jadi sunnah muakkadah. Awal mulanya kalau lihat hadis ini bisa jadi wajib. Kenapa? Karena kalau Anda sholat tarawih, qiyam Ramadan, dosa Anda dihapus oleh Allah. Maka itu bisa jadi wajib tuh. Tapi karena ada hadis kedua di mana Nabi Muhammad SAW satu malam pernah sholat tarawih, kemudian orang ikuti malam pertama.
Malam kedua Nabi sholat tarawih, orang ikuti. Malam ketiga Nabi sholat tarawih, orang ikuti. Malam keempat Nabi nggak muncul. Nabi nggak muncul sampai malam berikutnya, Nabi nggak muncul. Pas pagi harinya, Nabi kemudian menjelaskan kenapa dia tidak muncul. Dia khawatir kalau yang dia lakukan ini jadi wajib. Jadi fardu. Maka dari sinilah kemudian yang terlihat pada hadis pertama seakan-akan mewajibkan sholat tarawih, turun tuh jadi sunnah. Tapi karena ini sangat penting, sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah itu artinya apa? Sunnah yang Anda kalau bisa Anda lakukan, jangan sampai tidak. Itu maksudnya. Beda kalau sunnah ghairu muakkadah. Misalnya apa? Sholat qabliyah maghrib ghairu muakkadah. Boleh Anda laksanakan, boleh tidak. Karena maghrib waktunya sempit. Langsung aja nggak perlu dilaksanakan kalau ada taklim misalnya. Supaya waktu diisi dengan ilmu agama. Kenapa? Karena tidak banyak orang mendapatkan ilmu kecuali saat-saat seperti itu. Kira-kira Bapak ngaji tiap hari nggak Pak? Enggak. Maka pada malam itulah diisi. Hari Jumat, itu saatnya orang belajar. Makanya khutbah itu jangan sekedar khutbah. Kan ada orang sekedar menggugurkan khutbah. Jangan. Harus berisi. Supaya jamaah bisa mengambil manfaat dari khutbah itu. Kenapa? Karena mungkin hari Jumat itulah dia belajar. Karena kesibukannya. Nah, apa yang dilakukan Nabi dilanjutkan oleh para sahabat. Umar bin Khattab. Maka kalau dilihat dalilnya kuat. Hadis Nabi, praktek sahabat. Makanya keliru kalau ada orang ganti sholat tarawih dengan qadha. Sholat. Kenapa? Karena sholat tarawih syariat. Khusus di bulan Ramadan. Kalau mau qadha bisa di waktu-waktu lain tapi tidak menghilangkan sholat tarawih. Sholat tarawih dilaksanakan. Kenapa? Karena ini Nabi suruh. Kedua Nabi lakukan. Para sahabat lakukan. Jadi ijma' tuh. Apa tuh ijma'? Kesepakatan para ulama dari sahabat sampai saat ini. Maka tidak ada satupun yang menolak sholat tarawih. Tapi pada zaman Umar bin Khattab, karena orang-orang sholat tarawih sendirian, terlihat kurang enak dilihat. Terlihat berantakan. Lalu disatukan oleh Umar bin Khattab dengan seorang imam namanya Ubay bin Ka'ab yang suaranya bagus, penghafal Quran, sehingga jadi tertib. Jadi tertib, terlihat. Apakah ini termasuk inovasi Umar? Iya, inovasi. Tapi Umar mengatakan, nikmat al-bid'ah hadhihi. Bid'ah yang paling bagus ya ini. Maksudnya sesuatu yang tidak diadakan oleh Rasul, tapi bagus ya ini. Dikumpulkan. Dan perkataan Umar dan praktek Umar jadi sunnah. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'di. Hendaklah kalian berpegang pada sunnahku, kata Nabi, dan sunnah para khulafa rasyid. Umar bin Khattab masuk khulafa rasyidin enggak? Masuk. Maka apa yang dilakukan Umar ini bagus. Maka kita melaksanakan. Sholat jamaah yang kita laksanakan itu adalah mengambil dari praktek Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kalau tidak ada Umar, sholat kita terpecah-pecah. Ada yang di pojok sana, ada yang di pojok sana Pak. Macam-macam tuh. Enak nggak dilihat? Nggak enak. Kalau disatukan enak dengan imam. Enak terdengar. Nah, kam rakaat? Berapa rakaat? Ini perlu kita bahas Pak. Karena di dalam masyarakat kita tuh ada dua kubu tuh. Kubu 8, kubu 20. Nah, siapa yang berpendapat kubu 20, siapa yang berpendapat kubu 8? Apa dasarnya? Tapi bukan berarti kita saling mencela, bukan. Masing-masing punya pendapat. Yang jadi masalah yang tidak sholat tarawih. Yang jadi masalah. Yang sholat tarawih jangan disalahin. Kita menyalahkan orang yang sholat tarawih 8, ada yang 20 disalahin. Seperti Albani misalnya mengatakan yang 20 bid'ah. Itu keliru. 20 punya dasar.
Yang 8 ada dasarnya. Masing-masing mempunyai dasar. Kita jelaskan, Pak, mana yang lebih kuat. Pendapat itu berdasarkan pandangan para ulama. Yang pertama, 20 rakaat itu adalah pendapat semua mazhab. Semua mazhab. Kalau kita baca apa? Kitab yang ditulis oleh Ibnu Rus itu disebutkan bahwa 20 rakaat 4 mazhab. Mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Hambali, mazhab Syafi'i. Tapi mazhab Maliki itu berpendapat satu riwayat mengatakan 36 rakaat. 36. Kira-kira kalau Nurul Iman pakai mazhab Maliki, satu riwayat Maliki, orang pada datang sini enggak? 36 rakaat, Pak. Tambah dengan 3 witir, 39. Saya yakin bubar. Yang 20 aja bubar, Pak, apalagi yang 36 kan? Itu menurut satu pendapat dari mazhab Maliki. Tetapi riwayat lain dari mazhab Maliki itu mengatakan adalah 20 rakaat. Jadi kalau ditanya semua mazhab berapa rakaat? 20, Pak. Kalau Bapak sholat tarawih sebelum Covid di Masjidil Haram, Masjid Madinah, sebelum Covid ya, itu semuanya 20. Ishruna rakaatan. Saya pernah umrah 2 kali di bulan Ramadan, itu 20 rakaat. Masjid Haram, Masjid Nabawi. Karena Covid, maka kemudian berkurang. Sampai saat ini, orang Arab Saudi itu kalau bikin aturan, kalau dia dibuat, itu nggak berubah lagi tuh, Pak. Sama seperti misalnya masuk ke Raudhah, itu kan pakai aplikasi. Dulu kan bebas. Nah, meskipun Covid udah hilang, aplikasi tetap dipakai. Harusnya aplikasi dibatalkan. Bebas lagi orang. Ini enggak terus menerus. Nah, sama di Masjid Haram, Masjid Nabawi, itu sekarang 10 rakaat. 10 rakaat tambah 3 witir. Berarti bukan 8 dong. Berapa rakaat itu? 10. Berarti setengah dari 20. Bukan ngambil 8. Sayangnya setelah selesai Covid, ini tetap berlanjut. Seharusnya kembali lagi menjadi isruna rakaatan. Pertanyaannya apa dalilnya? Dalilnya adalah praktek Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sekali lagi, apa yang dilakukan oleh Umar tidak ada satupun yang menolaknya di situ. Para sahabat Nabi tidak menolak. Berarti jadi ijma' sahabat. Kanu yaqumuna ala ahdi Umar ibn al-Khattab fi syahri Ramadan bi isrina rakaat. Mereka itu, kata Imam Al-Baihaqi, melaksanakan salat qiyam Ramadan pada zaman Umar bin Khattab itu 20 rakaat. Ini pendapat yang mendukung 20 rakaat. Kemudian ulama dari mazhab Hambali yang menjadi mazhab resmi di Haramain, Mekah dan Madinah. Salah seorang ulama namanya Ibnu Qudamah. Ibnu Qudamah mengatakan bahwa 20 rakaat itu adalah sunnah muakkadah. Yang pertama kali melakukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ternyata Nabi, kata Ibnu Qudamah, melaksanakan sholat tarawih itu 20. Kemudian dinisbatkan kepada Umar, disatukan menjadi isyrina rakaat. Kenapa? Karena Umar yang mengumpulkan para sahabat salat bersama-sama dengan Ubay bin Ka'ab. Jadi imam pertamanya Ubay bin Ka'ab. Berikutnya adalah yang 8 rakaat. 8 rakaat ini dasarnya adalah terutama orang-orang yang mengikuti mazhab Wahabi. Wahabi, Salafi. Salafi ada di mana? Ya di Haramain juga. Pengikutnya siapa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Yang kemudian diambil oleh sebagian masyarakat kita. Dalilnya adalah hadis.
Siti Aisyah. Tapi nanti hadis ini bermasalah dalam pemahaman. Kita akan jelaskan di mana letak masalahnya. Kata Siti Aisyah, ketika ditanya tentang salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan, kaifa kanat salatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan. Siti Aisyah itu ditanya oleh Abu Salma tentang bagaimana salat Rasulullah pada bulan Ramadan. Apa kata Siti Aisyah? Makana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadana wala fi ghairi. Nanti kita garis bawahi wala fi ghairi. Ala 11 rak'atan. Yusalli arba'an wala tas'al an husnihinna wa tulihinna thumma yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna thumma yusalli thalathan. Faqalat Aisyah faqultu ya Rasulullah atanamu qabla an tutira. Faqala ya Aisyah inna aynaya tanamani wa la yanamu qalbi. Kata Siti Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka yazidu fi Ramadan, tidak pernah melebihi di dalam bulan Ramadan wala fi ghairi, dan juga di bulan selain Ramadan. Berarti Ramadan dan selain Ramadan. Apa? Ala 11 rakaat. 11 rakaat. Kalau disebutkan bulan Ramadan dan selain bulan Ramadan, kira-kira tarawih bukan tuh? Bukan, Pak. Itu bukan tarawih, itu witir. Karena sebutkan makana Rasulullah SAW yazidu fi Ramadan wala fi ghairi. Kalau seandainya dia bicara tentang bulan Ramadan, tentu nggak perlu baca wala fi ghairi. Wala fi ghairi. Kalau diartikan dan tidak selain bulan Ramadan. Berarti Ramadan dan selain bulan Ramadan. Kira-kira sholat apa itu? Bukan sholat tarawih itu. Ala 11 raka'atan. 11 rakaat. Yusalli arba'an. Kalau itu dianggap sebagai sholat tarawih, maka sholatnya apa? 4, 4, 3. Arba'an, arba'an, salasa. Kita enggak nih. Gabungin nih kita. 2, 2, 2, 2, 3, Pak. Jadi ngikut hadis enggak? Enggak juga. Berarti ngikut siapa itu? 2, 2, 2, 2, 3. Harusnya kalau mau konsisten, 4, 1 salam, 4, 1 salam, 3, 1 salam. Bagi yang berpendapat ini hadis sebagai sholat tarawih dan witir. 4, 4, 3, berarti 11. Tapi nanti kita akan lihat, para ulama akan mengkritik pemahaman ini. Nanti kita akan jelaskan. Jangan kalian tanya tentang bagusnya Rasulullah dan panjangnya Rasulullah salat pada bulan Ramadan ini. Jadi dari hadis ini bisa kita simpulkan, hadis ini mengandung penafsiran yang berbeda. 2. Yang pertama mengatakan ini hadis sebagai dasar salat tarawih. Satu tuh. Yang kedua, ini hadis menjadi dasar bukan sholat tarawih, sholat witir. Bisa dipahami ya? Nah, sekarang kita lihat. Kata Ali Mustafa Yaqub. Ali Mustafa Yaqub ini seorang ahli hadis Indonesia. Dia punya pesantren Darul Hadis. Kalau tidak salah di daerah Tangerang sana. Beliau termasuk kalau tidak salah juga dosen di UIN ya. Tapi nanti dicek tuh. Beliau termasuk ahli hadis, alumni dari perguruan tinggi yang ada di Saudi Arabia. Dia mengatakan bahwa hadis ini bukan sholat tarawih. Hadis ini adalah hadis tentang sholat witir. Kenapa? Karena di dalam riwayat tersebut Aisyah mengatakan bahwa Nabi tidak pernah sholat lebih dari 11 rakaat, baik bulan Ramadan maupun bukan Ramadan. Maka garis bawahi bukan Ramadannya. 11. Dalam fikih, Nabi itu maksimal sholat witir 11. Minimal berapa, Pak? Sholat witir minimal 1. Jadi minimal 1. Standarnya berapa? Standar 3. Jadi standarnya 3. Kalau mazhab Maliki 3, 1 salam. Mazhab Syafi'i 2, 1.
Maka pada salat witir yang pertama, Anda jangan bilang usolli sunatal witri, salah. Usolli sunatan minal witri. Saya sholat sebagian dari witir. Nanti pas 1 rakaat, usolli sunnatal witri rakaatan. Tapi kalau dia sholat witir 3 rakaat sekaligus, usolli sunnatal witri salasa rakaat. Gitu. Jadi dua-duanya nggak ada masalah. Baca niatnya harus benar. Kalau dia 2 dan 1, maka pada yang pertama usolli sunnatan minal witri. Nah, lanjut. Salat yang dilakukan pada malam hari sepanjang tahun baik pada bulan Ramadan maupun bukan Ramadan tentu bukan salat tarawih. Tapi salat apa? Witir. Karena itu maka para ulama hadis nih. Siapa ulama hadis? Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud dalam kitab Sunan Abu Daud, Imam Nasai dalam kitab Sunan Nasi, Imam Malik dalam kitab Muwatta memasukkan hadis ini dalam bab salat witir. Bukan salat tarawih. Dalam kitab Bidayatul Mujtahid yang ditulis Ibnu Rus tidak pernah disebutkan 8 rakaat. Yang disebutkan berapa? 36 rakaat atau 20 rakaat. Di Masjid Nabawi, Masjid Haram sebelum Covid, isyruna rakaat. Berapa rakaat tuh? 20 rakaat. Berarti kalau dibandingkan mana yang lebih kuat, maka pendapat isyruna rakaatan aqwa min samani rakaat. Jadi lebih kuat 20. Tapi kita nggak boleh nyalahin 8. Biar aja dilaksanakan. Karena punya dasarnya hadis. Cuma hadis ini dikritik oleh para ulama yang mengatakan bukan bicara tentang tarawih, tapi bicara tentang witir. Jadi kita nggak bisa nyalahin, biarin aja. Masing-masing punya syariat. Tapi kalau ditanya sholat sunnah nih, lebih banyak lebih bagus. Kalau perlu Bapak sholat tarawih itu bukan 20 rakaat, berapa? 36 rakaat, Pak. Dibagus nggak? Dibagus, karena inti dari sholat sunnah, the more the better kalau orang barat bilang. Semakin banyak semakin bagus. Anda sholat tahajud 2 rakaat. Mana yang lebih bagus? 2 rakaat, 10 rakaat? 10 rakaat. Karena sunnah. Tapi dalam ibadah yang wajib, itu berdasarkan syariat itu. Misalnya sholat maghrib 3 rakaat. Terlalu sedikit 3 rakaat. Saya kasih 12 rakaat. Boleh nggak? Nggak boleh. Sudah ditentuin 3. Tapi kalau sholat sunnah, semakin banyak semakin bagus. Nah, di dalam sholat tarawih itu ada pesan moral. Pesan moral yang pertama adalah Anda harus menambahkan dalam kehidupan Anda untuk investasi akhirat bukan cuma yang wajib-wajib. Sunnah perlu. Kenapa? Karena yang wajib nggak cukup. Maka perlu yang sunnah-sunnah. Kalau Anda ingin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang sunnah jangan ditinggalin. Misalnya sholat subuh nih. Ada sholat sunnahnya enggak? Sholat sunnah subuh. Laksanakan. Bahkan Nabi mengatakan 2 rakaat fajar khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia beserta isinya. Maka jangan sampai tinggal sholat sunnah sebelum subuh. Apa yang dibaca? Di dalam rakaat pertama setelah baca Al-Fatihah, baca Alam Nasrah, baca kuliah. Alam Nasrah tambah kuliah. Rakaat kedua Alam Tara dengan kulhu tambah. Itu yang diajarkan oleh Imam Al-Ghazali. Kata Imam Al-Ghazali, kalau seandainya Anda membaca Alam Nasrah dan Alam Tara dalam sholat sunnah subuh, qabliyah subuh, maka Allah akan jaga Anda. Allah akan tidak memberikan kepedihan di dalam diri Anda. Man qara alam wa alam lam yusibuhu alam. Barang siapa yang baca Alam Nasrah dan Alam Tara, kata Nabi, lam yusibuhu alam, tidak akan disentuh oleh alam. Apa itu alam? Kepedihan. Maka jadikan tradisi itu yang sunnah-sunnah dilaksanakan. Kenapa? Yang mengangkat seseorang menjadi kekasih Allah itu yang sunnah-sunnah. Yang wajib otomatis harus dilaksanakan karena ini terkait dengan dosa kalau kita tinggalkan. Tetapi kalau Anda ingin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
sunnah jangan ditinggalkan. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Man taqarraba ilayya 'abdun bin nawafil ba'da maftaratu alaih hatta uhibbahu." Barang siapa yang mendekatkan diri kepadaku dengan yang sunnah-sunnah. Kata Allah ini, setelah dia melaksanakan yang wajib yang aku syariatkan kepada dia, hatta uhibbahu, sampai aku cinta kepada orang itu, kata Allah. Apa yang terjadi? Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, aku akan jadi pendengaran yang dia gunakan untuk mendengar. Wa kuntu basarahu alladhi yabsuru bihi, aku akan menjadi mata yang digunakan untuk melihat. Wa kuntu yadahu allati yabtishu biha, dan aku akan jadi tangan yang digunakan untuk memukul. Lalu Allah mengatakan wa kuntu rijlahu alladhi yamshi biha, dan aku akan jadi kaki yang digunakan untuk berjalan. Jadi semuanya itu sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia ngomongnya bisa terjadi. Kalau dia melihat, dia tahu apa yang akan terjadi. Kira-kira siapa itu yang punya sifat seperti itu, Pak? Wali min aulia illah. Dia tahu apa yang terjadi. Makanya di dalam masyarakat kita dulu, orang-orang dulu itu banyak para wali. Datang dia, belum dia ungkapkan keinginannya, orang itu sudah tahu. Kau datang mau minjam uang ya? Sudah tahu dia. Ketahuan dari mata. Kenapa? Allah yang kasih tahu. Nah, itu adalah wali. Jadi orang menjadi wali karena aktivitas sunnahnya yang dilakukan terus-menerus, nggak pernah putus. Misalnya seperti contoh, Anda ingin jadi kekasih Allah. Sholat tahajud misalnya jangan pernah berhenti. Itu rutin, nggak pernah terputus. Atau sholat duha nggak pernah putus. Atau berbakti sama orang tua nggak pernah putus. Makanya ada seorang wali karena berbakti sama orang tua, Pak. Siapa namanya? Ada yang tahu? Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni bukan ulama. Bukan orang yang seperti para sahabat-sahabat lain yang mengerti hadis luar biasa. Bahkan dia jarang juga bersama Rasulullah, jarang. Dalam artian dia tidak seintensif para ulama dari golongan sahabat dekat kepada Nabi. Tapi Nabi pernah mengatakan ada seorang yang kalau dia berdoa, doanya pantang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi cerita sama para sahabat, di situ ada Umar dan Ali bin Abi Thalib. Kata Nabi, kalau kalian nanti ketemu dengan orang itu, minta doa sama dia. Berarti minta doa kepada ulama tuh penting, Pak. Kepada orang soleh penting tuh. Karena Nabi sudah kasih tahu, kalau kau ketemu dengan dia, minta doa sama dia supaya Allah ampuni dosa-dosa kalian. Yang ketemu dengan Uwais Al-Qarni itu adalah Ali bin Abi Thalib dan Umar bin Khattab. Berarti dia jarang bersama Rasulullah dong. Kalau jarang bersama Rasulullah, berarti jarang mengambil hadis dari Rasulullah. Tapi orang ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Birrul walidain. Dan dia aktivitasnya mendekatkan diri kepada Allah selain yang wajib adalah berbakti sama orang tua. Berbakti sama orang tua bukan seperti kita. Baktinya melebihi kita. Satu ketika, nih saya cerita nih tentang Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni satu ketika itu ngikut di sebuah kapal dari Mesir menuju Madinah. Di dalam kapal itu banyak para penumpang. Dan di dalam kapal itu banyak bahan-bahan makanan yang akan disedekahkan, disumbangkan buat orang-orang fakir miskin, yatim piatu ada di Madinah. Ini kapal ini. Masuklah Uwais Al-Qarni ke dalam kapal. Berlayarlah kapal itu sampai di pertengahan lautan. Kapal ini kemudian oleng. Ternyata ada yang bocor. Masuk air. Tenggelam. Tapi pas tenggelamnya belum sempurna. Belum sampai ke dasar lautan. Masih ada tempat-tempat yang berada di permukaan air. Kalau kita lihat kapalnya beginilah. Masih ada di sini permukaan air. Itu nahkoda kapal. Beserta yang lain panik, Pak. Tapi di tengah kepanikan itu dilihat ada orang dengan pakaian yang kasar berada di pojok sedang melaksanakan sholat. Dan mereka ini tidak tenggelam. Sholatnya di atas air.
Anda bayangkan Pak. Sementara yang lain itu berada di pinggiran kapal. Mereka berteriak, ya wali Allah, tolonglah kami. Karena dia tahu orang kalau sholat di atas air, ini kan bukan orang sembarangan Pak. Wahai kekasih Allah, tolonglah kami. Selesai sholat, Uwais Al-Qarni tanya, ada apa? Tidakkah engkau tahu bahwa kapal ini mau tenggelam? Ternyata Uwais Al-Qarni saking khusyuknya sholat, dia nggak tahu kalau kapal itu mau tenggelam. Kita sholatnya gitu nggak Pak? Bayangkan Pak. Kita baru gempa dikit itu kabur tuh. Sholat gempa dia, coba lihat di YouTube tuh pada bubar semua tuh. Sholat tarawih gempa, kabur semua. Ini enggak, tetap khusyuk. Karena orang khusyuk itu dia nggak tahu apa yang terjadi di sekitar. Lalu kata Uwais Al-Qarni kepada mereka, keluarlah kalian dari kapal ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Keluarlah mereka dari kapal. Para penumpang yang jumlahnya 500 orang itu, Anda bayangkan 500 orang. Mereka keluar dari kapal, kemudian mereka mengambang di atas air. Tidak ada satupun yang tenggelam. Kapal tenggelam. Jadi mereka berada di atas air. Uwais Al-Qarni ini Pak. Lalu kemudian nakoda kapal bilang, tolonglah wahai wali Allah. Karena ini kapal, isinya itu adalah bahan makanan yang akan disumbangkan buat orang-orang fakir miskin di Madinah. Kata Uwais Al-Qarni kepada mereka, kalau seandainya saya minta kepada Allah, apakah kalian akan memberikan sumbangan ini langsung kepada orang-orang fakir miskin di Madinah? Oh iya, pasti katanya. Itu Uwais Al-Qarni langsung angkat tangannya Pak. Belum dia turunkan tangannya, itu kapal langsung naik dari permukaan. Tadi permukaan. Mereka pun kemudian naik semua ke dalam kapal. Kapal itu pun kemudian berlayar sampai ke kota Madinah. Selamat semua. Doanya dari Uwais Al-Qarni. Sampai di Madinah tidak berapa lama kemudian Uwais Al-Qarni meninggal. Uwais Al-Qarni meninggal. Itu di kampungnya Pak. Udah ada orang yang mempersiapkan jenazahnya. Sudah ada orang yang sudah gali kuburannya pada belum dibilang. Nggak bisa bayangkan. Kenapa? Uwais Al-Qarni doanya nggak pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa amalannya? Bukan dia ulama. Bukan juga orang-orang yang seperti para sahabat Nabi. Tapi dia adalah orang yang bakti kepada orang tua. Khusus dia bakti kepada orang tua, Allah muliakan. Allah jadikan kekasih dari kekasihnya. Maka kalau kita ingin jadi kekasih Allah, yang sunnah jangan sampai kita lepas. Satu aja kita laksanakan. Tapi yang wajib tetap harus dijalankan. Apa? Misalnya puasa Senin Kamis. Jangan terpotong Pak. Meskipun ada daging kambing tuh kelihatan enak banget tuh hari Senin dan hari Kamis. Jangan batalin. Jangan terputus. Jangan sampai terputus. Karena kalau terputus, Anda tidak istiqomah. Jadi kalau istiqomah itu nggak terputus. Kalau terputus, Anda harus taubat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang sunnah perlu. Yang kedua, yang perlu kita ambil dari kata tarwih, filosofinya adalah istirahat. Penting nih. Istirahat itu artinya Anda memberikan keseimbangan. Keseimbangan apa? Antara fisik kita, mental kita, dan spiritual seimbang. Makanya dalam Islam, itu Allah perintahkan kita harus seimbang. Jangan terlalu dunia mulu, akhirat lupa. Atau akhirat terus, dunia nggak mau dipikirin. Seimbang. Atau misalnya fisik terus, lupa spiritual. Harus seimbang nih. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wabtagi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Ini Islam Pak. Carilah karunia Allah yang Allah berikan kepada kalian, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kalian lupakan bagianmu di akhirat. Jadi seimbang. Ini Islam. Nah, maka keseimbangan ini prinsip istirahat. Istirahat menjadi penting. Apa yang perlu diistirahatkan? Fisik. Jangan diporsir Pak ibadah. Mentang-mentang bulan puasa kita porsir sampai kita kemudian sakit. Jangan. Harus imbang. Maka salah satu bagian dari istirahat fisik adalah Anda tidur kalau sudah lelah. Jangan dipaksa tidur. Kenapa?
Karena kalau orang sudah batasnya, lalu kemudian dia lewati batas itu, maka itu akan memberikan mudarat kepada Anda. Kalau sudah waktunya tidur, tidur. Jangan dipaksa. Saya mau begadang. Kata Roma Irama, ada nggak hadis riwayat Roma Irama? Begadang, jangan begadang. Kalau ada perlunya boleh. Itu riwayat Roma Irama. Jadi kalau mau begadang, kalau ada perlunya. Kalau nggak ada perlunya, jangan. Jangan sesuatu yang nggak ada perlunya Anda begadang. Akhirnya muncullah sesuatu yang mudarat. Maka di dalam Islam itu, kalau Anda tidur, kata Imam Suyuti, antara 6 sampai 8 jam sehari. Dan itu rekomendasi kedokteran. Imam Al-Ghazali mengatakan, jangan lebih dari 8 jam. Kita bulan puasa malah lebih itu. Habis subuh tidur, bangun sedikit, tidur lagi, sholat zuhur, tidur lagi, sampai asar, tidur lagi. Berapa jam tuh? Bisa 12 jam itu. Jangan lebih dari 8 jam. Hah? Tidur ibadah itu harus dipahami maknanya itu. Naumus shaim ibadah. Mentang-mentang ada hadis Nabi mengatakan tidurnya orang berpuasa ibadah, ibadahnya cuma tidur. Nah, itu keliru itu. Justru harus diisi dengan yang bermanfaat, bukan dengan tidur. Kedua, qailulah tuh. Allah mensyariatkan satu syariat namanya qailulah. Apa qailulah? Tidur siang. Qala yaqulu qaulan, qala yaqilu qailulah. Jadi dari kata qala itu. Qala yaqulu qaulan perkata. Tapi kalau qala yaqilu qailulah, tidur siang. Itu bahasa Arab tuh. Dan tidur siang itu membuat badan Anda lebih rileks. Kata kedokteran, kalau Anda istirahat sebentar di waktu siang, maka hormon stres jadi turun. Karena waktu pagi Anda bekerja, waktu siang ini udah waktu lelah, tidur cuma 1 jam. Bangun udah fresh. Dan biasanya memang seperti itu. Kalau orang tidur, fresh. Makanya di sekolah-sekolah itu, anak-anak waktu siang suruh tidur tuh. Bangun udah fresh. Kalau di kita enggak, tapi kalau di barat itu Pak, anak-anak tuh waktu siang mereka istirahat, ada tempat tidurnya tuh. Mereka lebih Islami daripada kita, Pak. Kita enggak, hantam terus sehingga lelah. Kalau udah lelah, kinerja, produktivitas jadi menurun. Yang berikutnya, fisik perlu diistirahatkan adalah hindari beribadah berlebihan. La taglu fi dinikum, kata Allah, jangan kalian berlebihan dalam keberagaman Anda. Makanya pernah ada sahabat Nabi tanya sama Siti Aisyah, tanya tentang ibadah Nabi. Diceritain lah, ibadah Nabi begini, sampai kemudian para sahabat Nabi yang bertanya kepada Siti Aisyah bilang, kalau begitu saya nggak akan tidur malam. Saya akan tahajud terus setiap malam. Yang satu bilang, saya akan puasa, nggak berhenti-berhenti. Yang satu bilang, saya nggak akan pernah menikah. Saya akan ibadah terus. 3 orang ini bilang, Pak. Nabi kemudian keluar dari kamarnya. Nabi dengar tuh. Nabi bilang, kalian yang mengatakan seperti betul ya Rasul. Apa kata Nabi? Saya ini lebih baik dari kalian. Boleh nggak Nabi bilang begitu? Kalau kita sombong, Pak. Tapi Nabi memang dia lebih baik daripada kita. Nabi mengatakan saya lebih baik dari kalian. Tapi saya sholat malam dan juga tidur. Saya siang hari, saya berpuasa dan juga tidak berpuasa. Saya menikah dengan perempuan. Akhirnya ketiga sahabat ini lalu kemudian sadar bahwa apa yang mereka inginkan itu enggak sesuai dengan Islam. Jangan terlalu berlebihan. Kenapa? Dalam diri kita ada hak yang harus dipenuhi. Itu yang pertama. Yang kedua, istirahat mental. Ini mental perlu diistirahatkan. Spiritual apa? Istirahat mental itu membuat mental kita jadi tenang. Melalui apa? Zikir. Jadi kalau orang zikir itu istirahat, Pak. Bukan zikir cuma sekedar zikir, tapi Anda zikir, Anda menenangkan semua anggota badan Anda. Makanya orang kalau zikir itu tenang. La ilaha illallah, tenang. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Dengan zikir kepada Allah hati jadi tenang. Kalau hati jadi tenang, badan sehat. Zikir. Makanya banyak para ulama kita menganjurkan kita berzikir, perbanyak. Aksiru bizikrillah. Dengan apa? Baca tasbih, tahlil, baca Quran, zikir.
Dulu Pak ada seorang sahabat Nabi namanya Abu Darda. Ini Abu Darda punya pembantu jahat. Pembantu jahat ini memang nggak suka dengan Abu Darda, nggak tahu apa alasannya. Dia ingin mencelakai Abu Darda. Jadi setiap kali kasih makanan, makanan itu dikasih racun. Selama 40 hari Pak dikasih racun untuk makanan. Tapi Abu Darda ketika makan, racun itu nggak pengaruh sama dia. Tetap seperti orang normal, orang sehat. Dikasih racun lagi hari kedua dan seterusnya sampai 40 hari. Sampai dia bosan sudah itu pembantu itu. Sampai dia tanya, wahai majikanku, engkau ini manusia apa bukan? Karena biasanya kalau manusia kena racun mati. Seperti yang kau lihat, saya ini adalah seorang manusia sepertimu. Lalu pelayan itu mengaku, saya ini heran, bagaimana mungkin engkau seorang manusia, sedangkan aku telah meracuni engkau selama 40 hari. Kau nggak ada masalah sama sekali. Apa dia bilang? Ketika engkau meracuniku, aku ini sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dengan menyebut Asma'ullahil A'zam, dengan nama-nama Allah yang besar. Apa zikirnya itu? Zikir yang dibaca oleh Abu Darda itu diambil oleh Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad dalam Ratib al-Haddad. Apa? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa samiul. Itu dibaca Pak. Nah, lalu kemudian pembantu ini bertanya, atau Abu Darda ini bertanya, kenapa engkau meracuniku? Apa kata pembantu ini? Saya ini benci sekali sama engkau. Karena kebencianku maka aku meracuni. Ternyata Allah menjagamu dengan membaca zikir Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wasamil. Maka ini jadikan zikir kita Pak. Kalau kita ingin selamat dari kejahatan orang lain, maka ini dibaca setiap hari. Minimal 3 kali kita baca dalam setiap sholat 5 waktu. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.